Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan kami hari ini adalah rakyat jelata yang jangan lupa quotes. kok tumen nggak pakai anu. Ampun lupa. Makanya kalau mau live itu apa-apa, saya juga biar. Quote hari ini adalah jika Tuhan mencukupi rezekimu kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu esok hari. Benar. Kalaupun rekeningmu salah, niscaya akan ada perubahan rekening baru yang harus menunggu. Itu kata Imam siapa kalau boleh tahu? Itu Imam Syafi'i. Tapi ada kata lain dari Kyai Haji Imam Hambali. Apa itu apa? Petenang bede Allah. Pokoknya nanti WA ke 0882 3558 4857 atau di Instagram kita @saurbareng_tv9. Oh. Nanti kita akan menggali inspirasi karena hari ini kita temanya adalah tadarus politik milenial. Nanti kita bersama Gus Anwar Sadat MAG, Ketua DPD Partai Gerindra Jatim. Benar. Yang disertasinya sudah diterima. Oh, alhamdulillah. Sebentar lagi menjadi dokter yang nggak bisa nyuntik. Apa itu? Ya itu dokter. Dokter Andes. Saya lucu kalau lihat kamu nggak pakai brengos itu. Kayak seakan ruh saya itu iya, nggak ada. Kayak masih balita gitu loh. Kayak balita stunting gitu loh. Mau balita yang nggak kelihatan, tuh lah stunting, lah wis tuwek baru kata stunting banget. Lah ya luar biasa. Padahal aku nggak kata stunting, kayak stunmik ya, kayak Jen, Dewi, nggak ada apa sama apa. Makanya hari ini karena kenapa kita kan hari ini ngomong politik. Benar. Makanya ini nggak pakai identitas. Karena politik tanpa identitas kan. Ini politik kebangsaan kan, tidak politik identitas kan. Ya, makanya identitasnya nggak ada kan. Iya, tapi kan. Makanya biasanya kan pakai brengos itu kan. Biasa, iya. Jadi saya tahu ini kan nggak pakai ini kan, nggak pakai identitas kan. Wah gasak. Iya, makanya kan sejak kemarin kan kita bahas petanesi ya teh. Makanya ya politik itu memang juga penting. Makanya kalau terawih habis wudhu itu tadi ada yang WA brengosnya ketinggalan di kamar mandi. Biasanya kan ketinggalan itu HP, dompet, jam tangan. Ini kok brengos. Tapi untung nggak saya irung-irungi. Iya. Saya boleh ngambil nggak tuh? Nggak boleh. Ayo mbak boleh. Nanti sudah diamankan sih. Tiga arek keliling iki lho. Buka-buka aku lek gawe sing sesuai dengan tanggung jawab sih ndak masalah teh. Kalau memang sing gawe tak juprak. Iku jelas disalahgunakan. Ngono lho. Arek kok aku penyanyi kok aku seneng sopan. Makanya luar biasa. Hari ini di RT 9, Rip. Pokoknya nanti kalau ada acara apapun laporan ke saya. Tapi saya ada mau delegasi luar kota. Nanti tanggung jawab saya dalam kategori di sini ini saya tanggung jawabkan ke kamu. Untuk itu ngomong biasa prakteknya Didi. Iya iku. Untuk itu maka kewenangan saya istilahnya itu PLT. PLT pelatihan. PLT itu pejabat sementara. Itu saya serahkan sepenuhnya ke saya sendiri. Ya iku jenenge ya tetep ae aku hansip tetep. Ya enggak mulai ono pengamanan atau acara-acara harus laporan ke saya. Oh gitu ya. Apapun acaranya harus melewati sampian. Ya, jangan sampai kayak kemarin yang dangdutan di sebelah itu. Aduh, yang konser itu. Iya. Iya kebacut iku deh. Mosok ono konser iku botol munggah-munggah. Itu namanya kerusuhan. Kerusuhan. Iya sih, tapi ketoke arek bersih-bersih gak rusuh-rusuh banget iki. Oh ya enggak. Itu tawuran itu loh, tawuran. Iya, makanya iku. Makanya jangan sampai tawur-tawur. Ya ampun. Ya ampun. Mesti apa
Mas brengosku sih. Ya pokoknya Pak My Dokter. darling. Pak Dokter gak aku kira-kira. Si. Ku pada pangkalan Lagumu. Aslinya iso nyanyi cuman gak yakin aja mbak nyanyiannya. Lagumu Ya aja lagu iku. Allah. Lagu layang-layang iki lho. Sing Pak ngene iki RT. lho. Sing ngene iki lho. Pak RT, ini bener pacar saya? Loh, gini deh ceritanya deh. Alah kamu mesti nyeluk dek. Ini dek saya, kamu jangan ikut-ikut dek dong dek. Habis wudhu. Iya. Habis tarweh itu loh. Terus brengosnya ketinggalan. Nyangkut. Tapi tambah ganteng, Mas Ari. Oh ya terima kasih. Kelihatan muda. Aku seneng yang seger-seger. Boleh seneng seger-seger nikah sama semongko saja. Jangan sama semongko. Kalau maghrib biasanya garbis. Oh gitu ya. Jadi enak nanti. Wow, semongko. Wow, garbis. Mas Arif. Ngomong-ngomong nih. Gak jelas. Gak jelas bridgingmu, gak jelas. Arek gua kan gombol ya maman, ya mama, ya maman. Mas Arif. Apa? Aku pengen belajar politik dong. Sinau politik, Bagus, sinau politik. bagus. Zaman Karena kita sekarang. sudah sepakat konstitusi itu mengharuskan pemilihan secara partai, secara politik. Itu konstitusi Indonesia. Demokrasi tanpa politik Tapi- itu tidak menjadi. Tapi Pak RT, saya Ini itu kalau akan malah politikmu ini. Pak RT, tapi saya nggak paham dengan politik. Pengen belajar dulu. Gini deh, habis ini tuh Aha. saya kan ini mau kunjungan-kunjungan sosialisasi Iya, itu. iyanya. Gini deh, kalau mau ikut politik itu pelajari betul yang sesuai dengan packagingnya. Iya, tapi kalau menurut saya sih mending jangan, Teh. Cocoknya. Yo, nggak apa-apa, semua cocok. Yang penting nanti adik saya ajari. Ini Kata ngajari privat awakmu. Nggak apa-apa dong Mas Arif. itu kan pengajaran, makanya kita harus paham. Ilmu. Yang penting kalau ada apa-apa di RT 9 ini secara politik saya berikan hak penuh, tapi harus laporan ke saya ya. Siap, Teh. Makanya buat seluruh Kok sepi sih? Mbak R, tahu pacarku nggak? Delek koyoke. Delek. Golek iku nek paling kumise mau carry. Kira-kira Keri nang ndi yo? Ya ampun. Ketemu kekasihku kembali lagi. Apa minta maaf karena kumisnya tadi kan nyantol. Kantol. Ya gak semodo sing ngerubung kecowak barang. Jadi rada ngersi suwe. Ya wes duduk. Nunggu kene lho, Mas. Mas, iki lho, Mas. Ah, Baca. Waalaikumsalam. Baca ini dulu. apa? Apa saja dasar ilmu politik yang harus dipelajari dan dipahami? Aku mau belajar ini aja. Mau belajar politik. Warung sepi gak ono wong blas. Lah berasa wong loro iki cukup gajaul. Gak Apa, maksud iki Mbak? wong liya, mosok pendino warung ya wong iki. Mau sekali-sekali ngundang artis. Siapa? Sopo? Peter Pan iki lho. Peter Pan gak Peter Pan. Terpen. Gak Wis gawe. ganti, wis Gak ganti. gaul soalnya sopomu nang kampung ae. Sekali-sekali nang mall. Mall. Pertokoan iku lho. Ayo mall, sing akeh wong sih, akeh sing dodol sih mall. Ramekno warung cek wong iku tertarik ngono Carane? lho. Ya macem-macem digawe hiburan. Contoh. Lho tanggapno ronggeng lak iso. Ronggeng. Ronggeng nyai ronggeng iku lho. Kok cai ronggeng sih? Tapi awake dhewe duwe budaya dhewe. Oh, Sing sak- perlu dilestarikan. Iki lak wong seni, Mas. Mas, Bareng iki, ngene Mas. tok ae tak ramekno dhewe ae. Carane ya apa anu, Mbak? Sampe Loh, iso. ya apa arek iki Supaya gak- warung gak iki paham. rame. Ayo, Jak, unekno, Jak. Coba Iki lho. contoh. Lho iki contone. Banter rek. Sing banter. Gawe sorjan wernane ireng tukune nanggone mblauran. Saiki ngono dulur wayane sahur bareng ayo golek berkah golek hiburan. Kurang banter rek. Gak krungu Muga-muga acarane tambah rame. Persebaya tim Surabaya ayo ngangkat
ngangkat budaya membangun bangsa. Lah ngene lah enak banter. Enake Jawa Timur pancen kudange seni, ana seni rupa, ana seni tari, seni teater, sinema, fotografi, uga ana jenenge seni tradisi. Ludruk ngono sing dadi salah siji kesenian Jawa Timur asli. Masyarakat pemerintah ayo dadi siji, jenenge ludruk ben tetep lestari. Aku heran delok arek nom-noman dijak delok ludruk jare ketinggalan zaman. Senengane nyekel HP tulinan tiktokan, gak keren malah koyo wong kene ayan. Aku dhewe terus penasaran, bengi-bengi belajar tiktokan. Nang ngarep HP aku terus jogetan, tonggoku ngerti jari wong gendeng anyaran. Ajen kaya wong sampel kadang tiktokan ngene. Gunakan sosmed dengan baik. Misale promo dagangan, terus apa iku bagi-bagi ilmu ngono. Ngene kok ilmu. Gunakan sosmed yang baik. Atau belajar politik ae, Mbak. Loh. Ya iso. Dek, sampean itu jangan belajar politik. Apa sih, Aku lho belajar Daripada mencintaimu iku lho angele gak enak karuan. iku belajar poli pantai daripada politik. Wes tak lah sampean mending aja belajar politik, terlalu sulit sampean. Oh. Biasanya kalau orang yang suka poli-poli itu sukanya gak poligami. Sapa? Lho enggak lagi sampean lho. Sampean iki mrene lapo hiburan ngono tok gak ngopi. Sosialisasi. Sosialisasi apa, Mbak? Berarti maksudmu mrene iki dungan iku sosialisasi ceritane. Ini ngomong ning awakmu. Iya. Bahwa aku akan bersosialisasi. Sosialisasi. Kaya mang wis bener kok wis keplecok untune dhewe. Ganjel kusi. Iya. Di Sosialisasi apa? Nah, loh. Wah, ini bulan-bulan politik. Aku Ramadan saiki. maksudnya itu hawanya itu hawa-hawa sudah mendekati Adem rada AC kok. tahun 2000 AC. 2024 ini loh. Oh iya. Iya, tapi Politik. bener loh, Mas Arif, kita tuh harus belajar politik biar kita tuh melek dengan politik. Saya paham lek sampean belajar politik. Iki belajar bener wis angel kok. Sekarang aku loh, wah nggak tahu ikuti perkembangannya. Saya sekarang sudah masuk partai loh. Loh, coba. Loh, Perkembangan awalnya terbaru veteran, sekarang. terus partai. Wah, arek kakek gomel ki kapasan yang ngono iku ya grosiran iki lho. Sampean berarti kate mau sosialisasi politik di sini. Pendidikan politik, pengetahuan politik itu juga penting, Rip. Saya paham. Supaya tidak salah arah. Betul. Bangsa ini. Loh, bangsa ini adalah bangsa Indonesia. Wis ero sing ngarani Afghanistan sapa? Lah iya itu. Lah iya, makane ono bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak kecil. Iku bener ya. Iya padha. Lah iya lah bener. Tapi Mas Maka Arif, dari itu, betul lah iki. tapi Mas Arif ya, Eh. Mbah iki kan umurnya wis tuwek. Loh, Iya dilungkas iku jan. Pengalaman, pengetahuan tentang politik itu pasti lebih banyak. loh ya iyalah. Sampean kate sosialisasi ndek kene. Loh, saya pernah dikerutuk orang partai juga kok. Lho lah oh krono sampean salah paling. Apa, Mbah? Minta dukungan. Oh, alah. Saya gini-gini pengaruh saya besar loh. Ini, mari ngene diulas maneh dulur, kira-kira Pokoknya harus tersosialisasikan semuanya. ya ndak Jadi masalah. arek-arek nom iki kok tak undang supaya ngerti, supaya Aku ya, Mbah. Aku Loh, ya, Mbah. iya. Belajar. tak undang kursi ngarep Ndak masalah, tapi kudu ono izin RT. kaya wong loro
kok kate izin barang. Lho yo kak Iya lek setiap keperluan keluarga. Keperluan. Keperluan keluarga iku Keperluan. keperluan. Iya. Ngomong gak cetha. Iki mesti masalah maning ngene iki. iyalah, teko iki mesti gawe Ini masalah. untuk kebaikan bangsa. Iya lah ngene lho tiap aku ono dek kene tiap tahun bendino ben poso iku ono masalah. Aku ngangkrek, aku ngangkrek. Masalah iku delek marine poso tah cara rodok rame. Lho lah setane gak keblenggu, gak seru. Iki sing Hidup ngocor. itu memang perlu permasalahan. Sampai iki masalah apa maneh? Perlu konflik gitu loh. Iki Saiki lho. Mau sosialisasi Pak RT. Sosial Loh, politik kepada anak-anak muda. Ada politik bareng. Gak paham iku lho. Lah ya iku makane wis jelas ribet, jelas aneh iku. Mari ki ono sing politik milenial. Loh, Ono tadarus politik milenial iki Mas Bro. Loh. Mas Bro Gus Anwar Sadat iki. Berarti bisa belajar di sini. Iya. Pak Gus Anwar iku lak ketua Gus sih. Anwar. Iya, ketua. Ketua kelas Gerindra, biyen. Lho, ketua Gerindra. Jadi sekolah Ya, biyen tahu, sempet. ketua kelas. Diceluk gawe anu, Mbah, gawe parian, Mbah, gawe parian. Diceluk? Iya. Ayo lho, ora suwit-suwit ngono iku kan. Kan mau ambek budaya. Ngono iku lho kebiasaan. Mun, lah wong gak iso ngomong ae lho kate Ngene ku sosialisasi. RT koyo gak ono regane ngono. Ngomong-ngomong wong tuwek ditinggal. Ngomong-ngomong kebelet nang jeding ngono kok. Iya ngono kok jare diusung teko partai, gak ono gumbulane blas. Sakjane ora diusung partai iki diusung wong papat. Lah ya sing do papat kok iso. Wes mari te, Ini. memang gak sepiro pandai politik. Sosialisasi uang cek paham. Tentang politik. Ya, itu harus praktisinya. Jadi teko maneh. Apa Mbah? Pakai bahasa isyarat aja Mbah. Berarti produsernya wis mulai pinter. Iya. Cara aku ya ngono anjen ngono iku. Pokok arek meneng-meneng jukuken klipone. Sampe Tapi sing cek akeh paham. omong. Iya, cek paham ngene Rip. Iki susulenan, Rip. Susulen anu. Gus Anwar. Heeh, Gus Anwar. Mas Bro. Lho wis parkir dek ngarep. Sik, tenan apa Mbah? Biasa ngono iku wis biasa, wong tuwek ngono iku wis biasa. Kate dijak ngomong hilang, Wong ancen arek pikun. Oh, mangkane tapi kok ngomongnya kate kowar-kowar. Lho gak apa-apa cek kowar-kowar sih. Oh. Aku jadi pilot. Wis lah jebotos kan. Ayo metu mana? Ayo coba saiki aja Wes, coba. apel apa Mbah saiki Budaya Mbah? ludruk sing dikembangno. Coba musike. Ayo. Satu kijang satu. Coba musike kijang satu. Aduh, nah. Iki cek saya masuk. Iya. Ngene ya iki. Paling enak mangan sego padang apa meneh iwake babat. Kami ucapkan selamat datang kagem Gus Anwar Sadat. Ketua Gerindra Jawa Timur. Nang Bandara Budal jam 4 Partai Gerindra Pilihan Rakyat. Muga-muga disangoni. Lho ya bae ngono lho biasane ludrukan iku ono saweran, ono sawakan. Sugeng rawuh Gus. Sampun. Larang. Lucunya. Oke, Iya. Halo, namanya siapa? Siapa namanya? Kayak putuku. Oh, Nahla. Monggo Oke. Gus, monggo. Oke. monggo. Terus alhamdulillah saged rawuh setiap tahun bisa memberikan pandangan-pandangannya di sahur bareng. Iya. Nih, kita sudah kedatangan Gus Anwar Sadat dan keluarga. Dan
Niki beliau iki bareng disertasi sama saya bareng. Oh. Sampean yang termasuk yang gak disuntik Mas. Saya yang disereti bukan disertasi. Ini terus hari ini kita tadarus politik milenial. Nah, ini kita bahas. Tapi kita harus ini dulu, kita tanya dulu disertasinya sudah sejauh mana ini? Sudah ujian tertutup. Wah. Tinggal 1 tahap lagi, doakan lancar ya. Amin. Nah, nggak lama lagi lah. Amin. Nanti selamatannya di sini lah. Kita tunggu. Pokoknya di RT 9 welcome. Kacang godhong. Ya enggak lah, itu kan disertasinya. Kita doakan cepet nanti ujiannya juga lancar. Amin. Kan nanti hamlut. Kamu Iya, ini dulu juga hamlut. S1-nya itu nilainya memuakkan, Gus. Gila nih. Aku sudah di kuburan. Jadi ini Gus, ini kita sembari bahas karena ini juga politik itu kan keluarga juga butuh tahu tentang politik biar seluruh keluarga juga pemirsa yang di rumah ini juga tahu bahwasannya semua hari ini politik demokrasi itu kan luas sekali cakupannya. Sebenarnya milenial biar suka tadarus politik milenial apakah dikhususkan memang biar pemuda atau milenial ini juga bisa mengerti tentang itu? Ya, memang kenapa namanya tadarus? Karena memang ini diadakan di bulan Ramadan. Biasanya kan Ramadan diisi dengan tadarus. Betul. Tadarus itu biasanya baca Al-Qur'an di surau-surau atau di rumah, di masjid. Nah, kita mungkin belajar hal yang lain, yaitu belajar tentang politik yang sasarannya adalah anak-anak muda. Karena itu saya keliling ke beberapa kota. Oh, ini tiap kota? Ada beberapa kota yang beberapa kota, enggak tiap kota. Tiap kota grek nih. Enggak nonton nggih, karena 4 minggu paling nonton nggih. 5 kota ya. 5 kota. Di Nganjuk, di Ponorogo, di Probolinggo, tadi ini di Pasuruan. Nah, insya Allah besok di Bojonegoro. Wah, ini berarti ini barusan dari Pasuruan ke sini. Iya. Besok langsung Bojonegoro. Iya, demi apa, Jo? Demi siapa, Jo, Pak? Nggih. Demi apa? Demi TV 9. Luar biasa ini. Luar biasa. Soro-soro lo dari sana ke sini. Iya. Orang mau. Makanya Neng juga ikut karena keliling-keliling itu. Nggak selalu ikut. Oh, nggih. Kalau butuh support ikut. Nggih. Kalau nggak butuh support nggak ikut. Boh. Nah, ini guyon dia butuh support terus, Pak. Nggih. Ini apa kira-kira tadarus politik milenial itu apa pembahasan di sana untuk membahasnya? Itu berangkatnya gini, berangkatnya dari beberapa analisis yang kita dapatkan di apakah di survei-survei ya atau jurnal-jurnal itu menunjukkan bahwa ada apatisme anak-anak muda terhadap politik. Gak patek ngereken meneh. Betul, nggih. Padahal kita tahu politik itu sesuatu yang sangat penting karena mau nggak mau politiklah yang menentukan hampir semua urusan kita. Betul. Urusan regane lombok piro, urusan saiki ndok iku piro sak kilo. Ketika kita masuk restoran misalnya, berapa yang kita bayar untuk pajaknya, itu kan politik, Betul. produk politik. Nah, namun saya, kalau kemudian kita apatis pada politik, terutama anak-anak muda, lah sing wis tuwek-tuwek babano wis. Nah, maksudnya yang akan menjadi pemimpin bangsa ini 10 tahun lagi atau mungkin 20 tahun lagi ya anak-anak muda sekarang mungkin masih di bangku kuliah. Betul. Ya. Apalagi bonus demografi menyiapkan juga Indonesia Emas nih. Ya tahun 2045 Betul. pas 100 tahun kemerdekaan kita itu Indonesia Emas, dan yang menjadi pemimpin itu adalah anak-anak yang sekarang yang masih di bangku kuliah. Itu berarti kan 22 tahun lagi. Anak-anak di kampus sekarang usianya sekitar 20 tahunan. Tambah 22 tahun kan mereka usianya 44 tahun. Mereka itu masa-masa apa namanya ya? Golden age ya, di usia-usia emas ketika mereka menjadi pemimpin ya usia
40 tahunan lah. Betul. Nah, ini juga ada kegiatan, Gak nututi berarti ya. ada video tayangan Gak nututi kegiatan. iku iso di-tapping gak? Ya enggak, ini biar tahu, biar Biar cepat tahu. sampai pemahaman juga cepat. Ini juga ada Ini video tayangannya Gus ini. Iya. Kegiatan Kegiatan. tadarus politik Iya. milenial. Oh. Wah, iya. Tadarus politik milenial. Kopri Jawa Timur. Nah, ini luar biasa. Makanya tadi itu di video itu anak muda antusias banget dan Betul. memang butuh anak Iya, muda benar, itu dengan benar. model-model Generasi. konsep yang ngoten gini. Dan tugas orang-orang yang pada posisi, pada usia seperti saya ini kan memang harus menyiapkan generasi penerus. Betul. Jangan kemudian mereka tidak disiapkan oleh siapa-siapa. Ketika pada saatnya mereka menjadi pemimpin, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, kan bahaya ini. Bahaya. Oleh karena itu tugas kita ya, dan kawan-kawan tentunya pada usia, pada posisi seperti sekarang ya harus sering-sering bertemu dengan anak muda karena mereka lah masa depan kita. Makanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menyiapkan pemimpin berikutnya. Betul. Paham Kak, Bang? Paham tak ora? Aku. Wah, ya mesti gak sih. Ini Gus, ini praktisi kan konco-konco ini kan kadang teman-teman ini sosialisasi untuk mengedukasi warga dengan budaya seni, Ya. dengan ludruk, dengan stand up. Kalau eranya sekarang kadang dicampur ludruk stand up dengan band dan lain-lain. Itu juga apakah masih masuk untuk memberikan edukasi itu? Saya kira media sosialisasi ya Nggih. amat bergantung pada tren ya. Nggih. Menurut saya kalau media sosialisasinya itu melalui budaya, itu dua hal yang kita bisa dapat. Oke. Satu, kita melestarikan budaya. Karena memang saya ingat betul bahwa budaya itu punya peran yang sangat strategis dalam hal apa? Dalam hal menghaluskan perasaan. Jadi saya ingat founding fathers kita ya, proklamator kita, Bung Hatta pernah mengatakan bahwa pendidikan itu fungsinya dua. Yang pertama menajamkan pikiran, dan yang kedua menghaluskan perasaan. Jangan kita hanya tajam pikirannya, tapi kita Nggak halus. nggih. udah halus perasaannya, nggak berbudaya gitu. Dalam akhirnya ya hujat menghujat itu. iya, Berarti dan gak berbudaya. dan dalam tradisi agama kita juga ada al-adab fauqal ilmi ya, bahwa Nggih. adab itu di atasnya ilmu. Orang sepintar apapun, tapi kalau tidak berbudaya, nggak ada manfaatnya. Betul. Kayak orang nggak berilmu kayaknya. Seperti siapa kira-kira? Boleh arek-arek saiki gak duwe adab. Kayak kayak sopo? Ya kayak Kayak sopo sing tuwa iku mek sampean tok nek kene. Iya mesti aku sih. Apa jarane? Gak paham jarane. Makanya beliau ini saking banyaknya aktivitas ke kota-kota, hampir tiap hari aktivitas untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga, mengedukasi milenial. Itu sampai jarang ketemu keluarga gitu. Makanya keluarga sampai diajak. Bener nggak? Nggih. Itu Selamat anaknya saja kalau pulang nggak manggil Om Selamat. Kenapa? Saya lali nang bapak. Pak De sinten lho? Bapak aku. Itu Ini siapa ini? Ini siapa? Dieling. Nggih. Karena memang jarang sekali di rumah. Kaya aku ya ngono. Nggih. Aku jarang aku nang omah. Pancen gak di omah, ora jarang iku. Turune kayak embong-embong sih. Iku gak di omah. Ini yang biasa pakaian itu cat silver itu loh, Gus. Saiki wis
enak saiki. Kot ungu. Yang nyanyinya Ayah Susanti. Ini luar biasa, makanya buat seluruh pemirsa, hari ini kita menambah inspirasi untuk tadarus politik milenial. Ayo teman-teman milenial, ayo kepala-kepala keluarga Belajar untuk politik. mempelajari anak-anak kita atau keluarga kita politik yang benar, yang baik. Makanya habis ini kita akan menginspirasi lagi. Hari ini kita ada tadarus politik milenial dengan Gus Anwar Sadat selaku Ketua Gerindra Jawa Timur dan juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini beliau makanya aktivitas padat sekali. Ini Neng Vira sebagai istri ini kan padat banget kegiatannya. Lah ini kan jarang-jarang ada di rumah karena Apa memang ikut kegiatan Gus? Enggak selalu. Oh, enggak selalu. bagaimana kan biasanya itu kan di belakang orang hebat kan ada istri-istri yang hebat. Nah, ini gimana caranya bisa sabar? Suami jarang pulang ya. Ini buat inspirasi yang di rumah saya. Oh, golek kamu sana. Kan pada jarang pulang. Iya. Ini udah terlatih ya. Oh, nggih. Udah anak-anak di rumah udah pada paham. Nggih. Tugasnya ayahnya di luar. Nggih. Berarti diajarkan anak-anak juga diberitahu kalau ada di rumah memang kualitas yang dijaga. Oh. Mas Arif, adiknya mau susu. Oh, ada yang mau susu? Enggak, takut. Makanya adik kalau belajar yang rajin, jangan suka habian terus, nanti kayak ini, kayak Mas ini. Iya. Gitu. Gus, hari ini kan pembelajaran untuk milenial juga. Iya. Lah, milenial ini yang kata Gus tadi memang milenial itu jarang-jarang mau berpolitik, kadang apatis dengan politik, memandang politik sebelah mata. Lah ini gimana menarik mereka seramai itu di tadarus politik? Ya sebenarnya itu juga hal yang membanggakan ya. Nggih. Hal yang menurut saya itu sesuatu yang saya nggak menduga awalnya melihat fenomena bahwa generasi muda mereka sebenarnya punya passion ya untuk melibatkan diri dalam proses-proses memberdayakan orang lain gitu. Tetapi ketika berbicara soal politik praktis mereka kadang-kadang emoh gitu ya. Kurang suka dia membincang isu-isu politik. Nah, menurut saya itu karena begini, setelah saya datang ke banyak tempat bertemu dengan anak-anak muda, persepsi mereka bahwa politik itu kejam. Betul. Politik itu kotor, Betul. keras. Kadang-kadang dalam suatu perhelatan politik, pilkada misalnya, antara kakak dengan adik, beda. nggak bisa, karena beda pilihan, akhirnya nggak saling nyapa. Itu kan sebenarnya hal-hal yang terjadi yang kemudian dipotret oleh anak muda, oh ternyata politik nggak asik ya gitu. Akhirnya hal-hal yang bersifat besar bahwa politik itu adalah kesempatan kita untuk menentukan membuat banyak policy kebijakan yang menguntungkan orang banyak, akhirnya kan tertutup antara politik sebagai suatu alat perjuangan dan praktek politik yang seperti itu akhirnya kan seperti bersimpangan jalan begitu. Nah ini yang menurut saya harus disadarkan. Karena anak-anak muda ini juga harus sadar tadi itu. Kadang-kadang memang terlalu menurut saya, kadang ada dua keluarga itu sampai dipisah rumahnya, padahal rumah itu rumah kontrakan. Kan kasihan yang punya kontrakan. Bener. Ini lek dipisah ya, Den. Ya itu. Kan kasihan nggih. Nah, menurut saya energi anak-anak muda itu kan besar. Betul, nggih. Artinya mereka itu bisa dengan mudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman sesama anak muda, ya kan, untuk melakukan aksi-aksi sosial. Misalnya ketika Ramadan misalnya bagi-bagi takjil, kan, untuk segmentasi masyarakat tertentu. Itu kan sebenarnya bahwa mereka ada panggilan untuk tidak hanya berpikir mengenai dirinya sendiri. Berarti mereka itu
tergerak untuk juga mikirin nasib orang lain. Itu dasar-dasar politik loh, jangan salah. Nah, tinggal penyalurannya kan gitu kan. Lah ini yang kadang-kadang mereka mungkin belum menemukan itu. Oh, itu nggak asik ya politik, gontok-gontokan, saling serang, saling bully, saling ini. Betul. Mungkin mereka belum mengenal Gerindra. Jadi kalau sudah mengenal, mereka sudah tahu politik yang baik itu bagaimana. Maksud saya begitu. Kenapa? Tapi perasaan cuman Gerindra ada yang berani kayak gitu. Maksudnya ya langsung kayak orang politik yang langsung dengan anak muda. Sejak saya di Tidar begitu, saya mau Tidar Surabaya. Generasi muda yang di Gerindra. Tunas Indonesia Raya. Itu namanya Tidar ya. Oh, berarti boleh ikutan gabung Tidar. Oh, Teman-teman muda. sangat boleh itu. Sangat Makanya berpolitik dengan keluarga juga harmonis. Betul. Loh, itu kan juga sebagai contoh bagi Aja bojoku ya politik, malah politik itu. apa? Lah setiap kuwi merayu-merayu orang entek gak ono gawe tuku rokok barang kayak gitu. Duwe. Yo melo Mas Anwar saja. Iku enggak politik praktis. Iku politiknya gak ono praktis-praktise iku. Wong bojo ngranyang ngono. Ya Gus, sejak kapan sih Gus terjun di dunia politik ini? Apa mulai dari muda juga seperti yang saat ini kegiatan Gus? Nggih. Dulu ketika di kampus kan kita aktivis. Nah, Oh, gerakan berarti nggih. Aktivis baik di intra kampus atau di ekstra kampus, dan sebenarnya kehidupan di dunia aktivis itu di organisasi ekstra maupun intra itu miniatur politik. Kan? Miniatur politik loh itu. Jadi artinya kenapa? Karena di situ sebenarnya ada hal-hal yang kemudian amat berguna pada saat kita berada di dunia politik. Misalnya ketika kita di kampus mau bikin kegiatan apa seminar atau diskusi, kan ada itu panitia yang bertugas untuk mengundang narasumber. Iya. Itu kan sebenarnya kita belajar meyakinkan orang bahwa Pak, penting loh acara ini. Itu kan seni negosiasi itu. Iya, betul. Kemudian ketika kita minta misalnya yang paling berat itu kan kalau panitia-panitia di organisasi kampus itu kan penggalangan dana. Betul. Meyakinkan orang untuk nyumbang itu kan seni Susah. bernegosiasi. Iya, betul. Nah, itu semuanya ketika nanti adik-adik anak-anak muda ini terjun ke dunia politik kepake semua itu. Bagaimana meyakinkan orang. Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang, ini penting loh. Lalu ketika misalnya nih, biasa kan di organisasi kadang-kadang kita ya berantem sama teman sendiri. Karena urusan apa gitu ya. Beda pendapat lah, debat. Seni berdebat itu kan juga penting dalam politik. Ketika kita di lembaga legislatif, kita mengajukan suatu pandangan-pandangan ya, misalnya usulan mengenai peraturan daerah. Kita kan harus punya kecanggihan untuk berdebat itu. Nah, itu kalau nggak dilatih sejak kita masih muda, sejak kita masih di kampus, begitu kita jadi politikus ya, jadi anggota dewan misalnya, atau jadi kepala daerah, ya blangkemen akhirnya. Karena apa? Karena tidak terlatih untuk menarasikan suatu gagasan dengan baik gitu. Nah, inilah pentingnya kenapa saya merasa mungkin ya sudah secara usia kan saya sudah menjelang apa ya? Oh, masih muda. Oh, masih muda. Masih muda nggak kelihatan ya. Jadi artinya ini maksudnya Itu kode apa? Kalau Gus Anwar jarang pulang. Berarti neng kecil ini sudah kangen. Gak apa-apa kalau Neng mau istirahat, ada geraha RT, kita kan punya geraha sendiri Iya, istirahat. mau istirahat. oh di sana. Iya. Karena sudah Diantar bis tayo. Diantar. Saya warawiri. karena sudah saatnya sahur. Udah. Ayo sahur dulu. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini sudah diajari puasa maghrib loh. Padahal seharian saja puasanya duhur loh Mas Yanko. Oh, enggak sempat. Enggak sampai sudah makan. Sembari keluarga istirahat di geraha RT yang sudah kita siapkan. Iya. Saya masih copot aja. Ini memang luar biasa. Hari ini
memang sangat luar biasa juga menyambut 2024 yang mana mungkin Partai Gerindra itu kan juga ikut andil dalam percaturan politik di 2024 ini. Kita berpikir kalau teman-teman muda ini paham betul tentang perbedaan cara pandang, kadang-kadang nggak berbeda cara pandang, ada yang sampai rame itu di media sosial saja, bahkan bertemu nggak kenal siapa yang rame itu. Ini kan fenomena yang baru ada di media sosial. Terus pun ini. Ya, medsos itu memang ini ya tuntutan zaman ya. Ya memang fitrahnya, sunnatullah mungkin ya. Nggak bisa dihilang. Nggak bisa dihindari. Tetapi tentu setiap produk modernitas itu kan selalu ada dua sisi, positif dan negatif. Ya kalau kita misalnya bermain medsos ya, di situ kita akan dapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting mengenai sains ya, mengenai politik, sosial, human interest ya, mengenai atau kisah-kisah inspiratif ya dari tokoh-tokoh penting ya, bagaimana dia yang from zero to hero itu kan kita dapat temukan. Benar. Tapi di medsos juga karena tidak ada kontrol, maka orang yang pada dasarnya tidak punya perspektif hal-hal yang positif ya dia yang dicari ya hal-hal yang negatif. Sebenarnya teorinya kan begini secara filsafat itu ya, orang itu hanya akan menemukan apa yang mereka cari. Pernah nggak ada satu hal yang saya sering katakan ke anak-anak muda itu, ini agak satire gitu ya. Buya Hamka satu saat ya dia diomongin seseorang bahwa Buya Hamka saya datang ke Mekah ya, ke Saudi Arabia. Ternyata di sana juga ada wanita nakal yang pakai cadar. Gitu. Benar kan itu? Dijawablah dengan satire oleh Buya Hamka. Saya datang ke Amerika, ke New York ya. Saya datang ke Hollywood, ke London, jalan-jalan di Trafalgar Square misalnya. Saya nggak menemukan wanita nakal di sana. Nah, kemudian gimana penjelasannya? Ya kalau kamu mau cari yang negatif dimanapun Anda akan negatif. Benar. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang positif, ya kita akan menemukan apa yang kita cari. Nah, dalam dunia politik pun saya kira kalau kita masuk dalam dunia politik hanya untuk mencari hal-hal yang bersifat negatif, ya kan ketemu. Tapi kan kita kan yakinkan anak muda itu bahwa tidak begitu. Politik yang sebenarnya itu bukan gontok-gontokan, nggak jahat, nggak saling nggak nyapa, kakak dengan adik, bapak dengan anak, suami dengan istri, nggak kayak gitu sebenarnya. Itu hanya mungkin belum ada kematangan berpolitik ya. Dan potensi seperti itu kan di mana-mana ada. Mas Amin kan ya, dia ono ya. Itu di mana-mana. Rebutan dari imam ya ono. Rebutan dari sing paling seru rebutan ngedosi mayit itu ya ono. Iya. Iki aku mudin ada juga artinya kalau ya mari kita mulai dalam segala aspek ya kita cari hal-hal yang positif. Kalau pandangannya negatif ya negatif. Kalau kacamatanya hitam ya semuanya hitam semua gitu. Makanya tapi sensitif kalau soal hitam-hitam itu. Makanya harus transparan. Saya sampai lupa, Gus ngapunten. Apa? Kopinya sampai adem. Hari ini kita ada tadarus politik milenial sama Gus Anwar Sadat. Kita akan belajar, beliau adalah Ketua Gerindra Jawa Timur dan juga selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Ini kan beliau banyak sekali kegiatannya di Jawa Timur ini. Ini Gus, hari ini memang secara survei memang pemuda ya jarang untuk bisa ikut serta tiba-tiba harus berpolitik itu kayaknya itu kayak jauh. Tapi kan bagaimana caranya teman-teman yang sudah paham tentang politik ini menarik mereka untuk bisa ikut serta? Ya, dalam konteks anak muda ya sebenarnya mereka hanya butuh tauladan ya, butuh contoh, role model ya. Jadi sebenarnya siapa sih politikus anak muda yang bisa dijadikan sebagai panutan? Menurut saya harus ada yang memulai itu. Kemudian dari sisi partai politiknya kan memang jelas bahwa undang-undang partai politik
fungsi partai politik itu ada 6. Salah satunya melakukan pendidikan politik Oh, nggih. sebagai sarana untuk merekrut calon-calon pemimpin. Memang tugas partai. Ya tugas orang partai seperti saya sebagai ketua partai, ya saya harus datang ke tempat-tempat di mana ada talenta terbaik ya. Di mana tempat itu? Ya di kampus-kampus menurut saya. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren. Karena disitulah tempatnya anak-anak muda yang melatih kemampuannya, wawasannya, melatih, memperluas gagasannya, dan mereka kemudian kita poles ya, kita matangkan lewat suatu proses sekolah kader. Ya, kita harapkan nanti setelah mereka mengerti kerja-kerja politik ya, karena politik itu ya memang bagaimana cara kita melakukan konsolidasi, memperluas dukungan, kita mengambil mandat dari rakyat ya, kita yakinkan mereka bahwa di tangan anak-anak muda yang terjun dalam dunia politik, insya Allah nasib Bapak Ibu akan lebih baik lagi. Karena politik itu ya seni untuk meyakinkan publik, merebut hati mereka, memenangkan hati mereka, gitu loh bahasa ininya, gitu loh. Seperti lagunya Lionel Richie ya, Tell me how to win your heart. Katakan kepadaku gimana cara memenangkan hatimu. Politik itu sebenarnya cara memenangkan hati rakyat. Nah, pola pendekatannya yang memang ini otokritik ya, otokritik buat para politikus semua. Cara pendekatan para politikus mungkin karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan, visi, ide, akhirnya menggunakan shortcut. Shortcutnya apa? Ya, yang menjadi kebutuhan dasar orang-orang itu yang dipakai sebagai alat untuk merebut hati mereka. Akhirnya itu yang bikin orang-orang gimana? Misalnya orang-orang tua yang di desa yang hidupnya di bawah ambang kemiskinan, yang ditanya, politik itu apa sih, Bu? Politik itu, Nak, kalau waktunya pilihan, banyak orang bagi-bagi amplop, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, goreng. Padahal amplop kan nggak penting. Yang penting itu isinya. Itu yang penting lagi nominalnya. Enggak, ini maksud saya memang hari ini harus ada pendidikan kader. Itu kan Gerindra menyebut bola untuk yang di Jawa Timur itu kan istilahnya jemput bola untuk mengajarkan mereka agar waktu tua tidak berpikir niku lagi, Gus. Dan itu mereka bisa melakukan. Harapan kita itu adalah anak-anak muda karena mereka terbebas dari bayang-bayang masa lalu kan. Betul. Ya, 53% lebih pemilih pemilu 2024 dari generasi milenial dan generasi Z. Betul. Artinya apa? Artinya mereka lah yang menentukan nasib bangsa ini. Oleh karena itu besar harapan kita. Mereka melakukan praktik politik yang anak muda banget gitu loh, yang millennial style gitu, yang eranya yang milih orang itu bukan karena iming-iming 50.000, tapi benar-benar orang ini bisa kita percaya. Integritasnya ada, sudah bisa baca programnya. Betul. Hari ini yang dilihat malah sembakonya. Orang-orang yang mungkin memang ada bayangan masa lalu. Kalau puasa gini yang dilihat sarung. Oh enggak, sekarang lagi bertebaran sarung. Sarung membawa berkah. Iya. Makanya jangan gantungkan negeri ini kepada sarung ya Gus. Harusnya ya pilih yang bagus. Salah satunya ini pemahaman dari satu partai, yang Partai Gerindra ini untuk memahamkan masyarakat cara berpolitik yang sehat gitu Gus. Solutif sangat. Ya, yang sehat, yang waras. Ada pesan-pesan ini apa? Gus? Pesannya Gus untuk milenial. Saya berharap anak-anak muda mengambil perannya. Saya katakan mengambil perannya karena inilah peran yang sudah mereka lakukan sejak dulu. Sejak masa-masa awal kemerdekaan kita, bahkan sejak Indonesia belum berdiri. Yang menjadi trigger, pendorong semangat pergerakan bangsa kita, pergerakan kemerdekaan bangsa kita adalah Sumpah Pemuda.
yang diadakan pada Kongres Pemuda pada tahun 1928 dari berbagai macam generasi anak muda dari Sumatera, dari Jawa, dari Maluku, dari macam-macam kan. Itu kan yang mendorong. Dan itu anak muda. Kemudian ketika menjelang kemerdekaan itu kan juga peran anak-anak muda lah yang mendorong kaum tua supaya segera proklamirkan negara kita ini, jangan lama-lama itu. Sampai akhirnya kan ada serantan, diculik ke Rengas Dengklok kan. Harus di hari ini juga. Hari ini juga kan waktu itu, ingat nggak? Nggih, waktu itu ikut saya ke Ingat sana. nggak kamu? Jadi Ada durung lain. Itu kan anak-anak muda menurut saya. nggak ikut baca nggih Gus. Iya, saya juga ambil peran itu. Bahkan kalau kita baca tarikh ini ya, di pesantren ya, anak-anak muda itu justru sejak dulu sudah diberikan ruang yang besar untuk mengambil peran. Rasulullah itu di akhir masa hayatnya pernah mengangkat seorang anak muda menjadi panglima perang, memimpin pasukan umat Islam untuk berperang melawan kekuatan raksasa pada saat itu, yaitu Romawi Timur yang berpusat di Syam, di Syria. Anak muda, usianya belum 20 tahun. Jadi menurut saya ambil peran itu, bahwa ada hal-hal yang tidak ideal dalam pandangan anak muda, mari kita perbaiki bersama-sama. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ini luar biasa ini. Wah, itu quotes hari ini bener saya percaya. Makanya buat tunas-tunas muda, apa kata Gus Anwar Sadat tadi benar. Mari berperan, jangan baperan. Ya. Betul. Mari jadi pelopor, jangan pengekor. Mari jadi penggerak untuk masa depan bangsa ini. Karena bangsa ini ditentukan oleh bagaimana pemudanya hari ini. Ya. Luar biasa saya hari ini. Hidupnya Kok luar biasa saya? Mesti ngomong itu apa? Itu dari imam siapa? Saya tanya. Itu imam besar ya, imam besar pelawak. Ya. jadi semangat untuk milenial ya, Ya. jangan takut berpolitik. Betul. Betul. Karena politik itu ternyata nggak menakutkan saya. Tiba-tiba Berarti politik enak. itu unik sebenarnya ya. Ya, asyik. Asik dan Harus dibikin asyik gitu. Betul, betul, Harus betul. dibikin asyik gitu. Hari ini harusnya teman-teman muda sudah bisa berdialog di kafe-kafe, bicara politik, bicara berdebat masalah konsep kenegaraan gitu. Betul, betul. Itu yang dilakukan oleh anak-anak muda Nggih. di masa dulu kan gitu. Nggih. Sehingga menurut saya bukan sesuatu yang aneh kalau kemudian anak-anak muda kembali mengambil perannya itu ya, mengisi negara kita. Dan saya yakin mereka mampu, mereka lebih punya kemampuan ya, secara skill, secara apa namanya itu komunikasi, mereka lebih komunikatif, Betul. lebih kreatif, Nggih. lebih bisa berkolaborasi dengan elemen anak muda yang lain. Nggih. Dan mereka itu punya yang namanya curiosity, rasa ingin tahu, rasa kepo yang tinggi lah kira-kira gitu kan ya. zaman sekarang Zaman sekarang kan kepo. begitu kan. Kayak gitu. tetangga habis beli apa gitu kepo gitu loh. Saya itu dasar-dasar Nggih, nggih, untuk nggih, terjun dalam dunia politik. Nah, ini luar biasa kita. Salam-salamnya dulu. Kita habis ini Kang sampun jenengan sambangi. Oh, buat adik-adik kok merasa muda kita. sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, adik-adik, rekan-rekan semuanya yang menonton ini acara sahur bareng TV 9 ini, saya ucapkan selamat sahur. Nggih. Ya, jangan nggak sahur ya, nanti mokel besok. Dan khususnya mungkin adik-adik yang sempat bertemu dengan saya di acara tadarus politik milenial ya di Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, kemudian di Probolinggo, Pasuruan, dan besok di Bojonegoro. Ini Silakan siap-siap. ketemu ya, siap-siap kita ngobrol asik lah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Amin. di bulan Ramadan ini. Amin. Dengan kita tadarus dalam versi yang lain, yaitu tadarus politik. Makanya ini luar biasa. Gus, kita terima kasih. Terima kasih. Selalu diberikan inspirasi, selalu diberikan pencerahan buat teman-teman muda, buat seluruh pemirsa. Jadi sekarang kita bisa melek politik karena butuh literasi-literasi seperti ini untuk memahamkan rakyat. Makanya besok kita ada inspirasi lagi. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, tetap di sahur bareng. Ucek-ucek. Biar. Assalamualaikum.